Itu kalau jalan jinjit bisa, berarti akar saraf sakral 1 normal. Yang kedua adalah heel walking test, berjalan di tumit. 10 langkah ke depan, jalan ke tumit. Jika kita bisa berjalan dengan tumit 10 langkah ke depan, maka akar saraf di lumbalnya, lumbal 4 dan lumbal 5-nya insya Allah normal ya. Jadi tes sederhana itu dulu. Itu kan tes provokasi, tes memunculkan. Kita munculkan, kita provokasi, nyerinya muncul enggak? Karena masalahnya di akar, tapi nyerinya remote areanya. Nah, kenapa? Karena ujungnya di sana. Ujung sarafnya, kalau L4, L5 lumbal itu atas. Kalau sakral itu lebih ke kelingking atau ke bawah. Nah, jadi dari situ aja kita bisa memastikan bahwa ini ada masalah problem di sarafnya atau ototnya saja. Atau kalau kita ketuk di sini, dok ini nggak ginjal. Nah, ginjal itu bukan di bawah sini ya. Ginjal itu lebih ke atas. Namanya nyeri costovertebro, ya vertebra. Nyeri ketok di antara tulang rusuk paling bawah dengan pinggang. Nah, itu ketok gini aja. Nyerinya nyeri tumpul. Aduh, sakit dok. Dan karena nyerinya tuh organ berongga, maka nyerinya kayak ditusuk-tusuk. Kayak diiris sembilu atau keiris pisau, tapi di tengah sini, bukan di bawah. Nah, dari lokasi ini, dari pemeriksaan baru kita insya Allah bukan saraf kejepit. Karena saraf kejepit cuma 5% sampai dengan 7,5% saja dari seluruh total kejadian. Misalkan ada 100 pasien, paling 5 sampai 10 pasien yang mengalami. Memang di awalnya pada saat akut itu seperti saraf kejepit. Yang mirip-mirip saraf kejepit banyak. Contohnya ini. Namanya sendi antara oranye dan putih, namanya sacroiliac joint. Ini nyerinya juga menjalar tapi berhenti di lutut saja. Namanya sacroiliac joint. Tapi nyeri juga menjalar. Tapi kalau setelah kita periksa, kita provokasi, ternyata bukan saraf kejepit. Ada lagi juga yang nyeri saraf-saraf kecil-kecil lagi. Nah, jadi perlu pemeriksaan, tidak hanya dipukul rata semuanya saraf kejepit. Nah, bagaimana kalau sudah terjadi saraf kejepit? Ya, yang pertama adalah fisioterapi. Ya, itu penting sekali. Kita bisa fisioterapi mandiri atau ke rumah sakit ya. Yang paling bagus lagi fisioterapinya di dalam air. Namanya hidroterapi. Mengapa? Karena di dalam air beban tubuh kita itu berkurang sampai 50% jika airnya sampai dengan sini. Karena pengaruh dari daya apung, buoyancy dan hidrostatik. Sehingga kalau beratnya 100 kilo, airnya di sini tinggal 50 kilo. Kalau airnya setinggi dada sini tinggal 60-70%. Beratnya 100 berarti tinggal 40 kilo. Bayangkan, kalau nyeri sakit begitu beratnya lebih dari 50% maka akan mudah. Jalan ke depan, jalan ke samping, jalan ke belakang, lunges atau squat, itu kita bisa lebih mudah. Sakit lutut, dengkulnya kopong atau klotak-klotak, nah, kretek-kretek atau ininya, nah bisa diterapi dengan cara